Gerakan perlawanan rakyat sudah dimulai dalam mendukung hak angket pemilu curang. Pakar asing turut mengomentari pemilu di Indonesia yang sudah berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024. Nasib Indonesia mulai diprediksi jika Prabowo Subianto memimpin dan menjadi Presiden Indonesia. Demokrasi Indonesia pun disebut bisa hancur di tangan Prabowo. Prediksi itu disampaikan oleh pakar dari Council on Foreign Relations atau CVR, yakni Joshua Kurlansa. Telah berjuang kepada kita semua, kepada rakyat. Unjuk rasa dari berbagai kalangan masyarakat terus datang dan pergi. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Sejumlah relawan gabungan pendukung Anies Muhaimin dan pendukung PDI Perjuangan menyatakan deklarasi cap jempol darah untuk mendukung hak angket kecurangan pemilu. Gerakan perlawanan rakyat sudah dimulai dalam mendukung hak angket pemilu curang. Di hari Minggu siang, relawan Mega Amin yang merupakan pendukung Anies Muhaimin dan relawan PDI Perjuangan mengadakan protes atas kecurangan pemilu. Mereka menyatakan protes dan kekecewaannya dengan aksi cap jempol darah di tulisan Amin sebagai bentuk perlawanan terhadap kecurangan demokrasi. Mereka menyerukan gerakan masif di setiap daerah. Selain mendukung hak angket, para relawan ini juga menolak Prabowo Gibran menjadi kepala negara. Terhadap kecurangan. Mereka curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya Busta Minarda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, desakan untuk melawan pemilu curang tampaknya semakin hari bukannya semakin menyurut, tetapi semakin hari semakin meningkat gelombangnya. Sampai malah ada yang melakukan cap jempol berdarah. Cap jempol darah ini kelihatannya melambangkan kebulatan tekad dari pihak yang anti terhadap kecurangan pemilu. Jadi sekarang kelihatannya seperti ada dua poros yang saling berhadapan-hadapan. Poros anti kecurangan pemilu dengan poros yang sepertinya tidak peduli dengan kecurangan pemilu. Sahabat BN, bagaimanapun tentu negeri ini memerlukan kejujuran di dalam pelaksanaan pemilu ini. Kejujuran mulai dari penyelenggara pemilu sampai pada peserta pemilu, baik pileg maupun pilpres. Tetapi nanti untuk kita melihat manakah yang akan memenangkan perlawanan ini. Apakah yang menang nanti yang anti terhadap pemilu curang, ataukah yang menang nanti yang tak peduli dengan pemilu curang. Hari-hari usai pemilu digelar 14 Februari lalu, Komisi Pemilihan Umum tak pernah sepi. Unjuk rasa silih berganti. Ini negara demokrasi. Kalau mau pengen jadi negara dinasti, pindah ke Inggris. Kapok itu pemilu, kapok itu KPU, tak ada KPU. Telah berjuang kepada kita semua, kepada rakyat. Unjuk rasa dari berbagai kalangan masyarakat terus datang dan pergi mengkritisi jalannya pemilu kali ini. Masa mengkritisi penyelenggara pemilu yang dinilai berat sebelah. Sahabat BN, memang banyak pihak mengatakan bahwa dugaan kecurangan pemilu pada pemilu kali ini
memang melampaui batas, melebihi apa yang telah terjadi dari sisi kecurangan pemilu ini dalam pemilu-pemilu sebelum ini. Mulai dari pemilu tahun 1955. Bayangkan, lebih bobrok lagi pemilu kali ini tingkat dugaan kecurangannya dibandingkan dengan pemilu pertama kita tahun 1955. Karena itu memang tampaknya baik kita di Indonesia sendiri maupun dunia luar sekarang ini melihat pemilu kita ini pemilu yang sangat bobrok pelaksanaannya. Kita dapat melihat bagaimana sekarang ini komentar-komentar dunia luar seperti Amerika Serikat melihat hasil pemilu kita, terutama Pilpres. Gedung Putih sampai saat ini masih belum mengucapkan selamat atas unggul sementaranya calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto versi hitung cepat Pilpres 2024. Istana Kepresidenan Amerika Serikat mengaku sudah menerima informasi soal hasil sementara Pilpres 2024 di Indonesia, namun pihaknya menolak memberikan selamat. Gedung Putih menyatakan pihaknya baru akan memberikan selamat pada calon presiden terpilih di waktu yang tepat, yakni menunggu Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI secara resmi mengumumkan siapa yang akan menjadi pemenang pemilu presiden 2024 di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Penasehat Komunikasi Keamanan Nasional John Kirby pada VOA Sabtu 17 Februari. John Kirby juga menjelaskan bahwa Amerika Serikat akan menghormati suara dari rakyat Indonesia yang sudah menjatuhkan pilihan mereka. Ketika ditanya soal reaksi pemerintahan Joe Biden dengan rekam jejak Prabowo Subianto, Kirby menggarisbawahi bahwa hak asasi manusia sudah menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Joe Biden. Pakar asing turut mengomentari pemilu di Indonesia yang sudah berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024. Nasib Indonesia mulai diprediksi jika Prabowo Subianto memimpin dan menjadi presiden Indonesia. Demokrasi Indonesia pun disebut bisa hancur di tangan Prabowo. Prediksi itu disampaikan oleh pakar dari Council on Foreign Relations atau CVR, yakni Joshua Kurlansik pada Senin 12 Februari, yang memberikan pendapat jika Prabowo menjadi presiden Indonesia. Menurutnya, Prabowo bisa menghancurkan demokrasi Indonesia jika ia menjadi presiden. Terlebih, Prabowo disebut memiliki gaya kepemimpinan otoriter yang nantinya akan memimpin negara berpopulasi lebih dari 270 juta orang. Pandangan Kurlansik dilatar belakangi dari Prabowo yang memiliki hubungan dengan seluruh angkatan bersenjata. Prabowo juga telah menampilkan dirinya sebagai pemimpin di masa lalu yang otokratis dan dinasti di Indonesia. Kemudian Kurlansik menyoroti gaya kampanye Prabowo dalam pemilihan presiden sebelumnya. Saat itu Prabowo menggambarkan dirinya sebagai orang kuat yang populis, memfitnah kelompok minoritas dengan retorika yang memecah belah dan mendorong penghapusan beberapa pemilu daerah di Indonesia. Kurlansik juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia atau HAM Prabowo di masa lalu. Sahabat BN, pertarungan antara pihak yang anti terhadap kecurangan pemilu dengan pihak yang tidak peduli dengan kecurangan pemilu ini tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Namun yang jelas, kita sebagai anak bangsa tentu mengharapkan Indonesia tetap berada pada sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral yang merupakan nilai paling penting dalam sebuah negara demokrasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.